Sudah masing-masing kita bawa agama tanpa saling menyakiti, saling toleransi. Udah selesai. Ini kan ada kopi, ada teh, ada susu, ada apa. Emang toleransi itu kita campur, kita aduk, kemudian kita minum, kagak enak. Ya masing-masing yang minum susu, yang minum teh, yang minum kopi, tanpa saling menghina dan saling mencela. Karena Allah juga larang dalam Al-Quran, jangan menghina Tuhan orang di luar Islam. Kalau penceramah ngatain Yesus, ngatain ini, telanjang dan sebagainya, tinggalin tuh, karena Islam nggak ngajarin begitu. Nanti habis taklim atau sesudah taklim. Jangan pas taklim, ini kebanyakan ketipu nih. Pas taklim kemana? Lagi takziah, ya ketipu. Gua aja yang ngajar tetap. Kenapa? Karena takziah panjang waktunya. Kan meninggal pagi, emang pagi itu dikuburin. Meninggal pagi juga sore dikuburin, malam masih bisa ngaji. Ini orang sekarang nih, ya. Kali kalau nggak ada dia, jadi apa namanya? Kalau nggak ada dia, jadi nggak di kapan kali. Kecuali tukang mandiin, meninggalnya malam. Kalau dia duduk di sini kagak dimandiin, itu hari juga mau dikuburin sesaat samaan, boleh deh. Tapi kalau nggak ada apa-apa mau ngapain? Ada orang ngawinin, tahu ngawinin? Pernikahan orang sini sama ya, orang Tajul Halang, orang ngawinin. Ya, itu sampai kata alim. Kemana nih? Si pulang lagi kondangan. Lagi kondangan enggak? Lagi kondangan emang mesti malam, bisa siang, bisa sore, bisa waktu malam, bisa besok. Tuh ketipu. Padahal pahala yang paling besar nggak ada lain kecuali di majelis ilmu. Bermacam-macam pahala udah disebutin nih banyak. Nah diantaranya apa lagi? Nah yang kita baca tadi nih, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nazara, siapa yang memandang ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, nazrotan, satu kali pandangan, ay wahidah, satu kali kita pandang. Ada orang alim, alim, ulama, kita pandang satu, apalagi dua, berarti dua kali mandang. Satu, tiga kali pandang. Kalau orangnya satu, mandang, ntar mandang lagi. Satu kali pandang kita kepada orang alim, satu kali pandangan, fafariha biha, hatinya gembira. Biha, yaitu akil kanadroh, dengan pandangan itu. Ya, ini ehonya dikecilin, ya. Ehonya dikecilin, jadi nggak berebutan. Ya. Fafariha biha aitil kan nadroh. Nah udah, fafariha biha aitil kan nadroh, yaitu gembira dengan sebab kita memandang ulama itu. Kan sebab ada orang mandang ulama bukan gembira, bawaannya kesel, ya hasad dengki kan ada. Pandangan gitu liatin, ya ngawasin tuh. Apalagi kalau di kampung-kampung masih ada tuh ulama datang, ceramah datang dari kampung lain, itu dikerjain. Yang ngerjain ustadz, jadi pas ini nggak bisa ngomong, ada itu. Makanya ustadz yang ceramah udah keluar, biar punya pegangan selain ilmu bela diri, yaitu baca ratib jangan tinggal, baca bacaan jangan tinggal, ada. Bahkan yang dahsyatnya bisa muntah darah. Tuh, saking nggak mau masuknya, ada pendatang yang mau ceramah sampai begitu tuh. Kan ada artinya, berarti yang memandang itu belum tentu semuanya orang-orang yang senang. Jadi ini maksudnya, kata Nabi Muhammad SAW, man nadhara ila wajhil alim, siapa yang memandang wajah orang alim, nadrotan ay wahidah, yaitu satu kali pandang, fafariha biha ay tilka binadroh, memandangnya dengan rasa gembira. Dengan pandangan itu dia gembira melihat itu ulama. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah, maka Allah ciptakan dari satu kali pandangan itu, ya, ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim itu, malakan, satu malaikat. Ini kalian mandang sekali, Allah ciptakan satu malaikat. Dua kali mandang, dua kali malaikat. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali kita mandang. Waktu kita duduk, kita pandang wajah orang alim itu, berapa kali kita pandang? 10, 20,
50, 100. Kalau 100 kali kita pandang, berarti Allah ciptakan malaikat buat orang tersebut yang mandang 100 malaikat. Ya. Yastaghfiru, malaikat itu akan ngapain? Yastaghfiru, dzalikal malaikat itu akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lahu an-nazir, akan meminta ampun kepada Allah buat yang mandang tersebut. Tuh, orang Islam enak. Nggak kudu-kudu kita yang mesti istighfar, kita diistighfarin orang, kita diistighfarin nggak? Makanya orang muslim itu bersaudara, jangan musuhan. Sama apa? Kita baca habis sholat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa jamil mu'minina wal muslimina. Mau tidur kita baca doa, ya kan? Selalu ada doa lil muslimina. Kemudian lagi sholat pun kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis. Masuk, kalau kita orang-orang soleh didoakan. Kalau kita orang soleh didoakan di dalam sholat. Bahkan kalau kita masuk seorang muslim dan muslimat selalu didoakan. Mau tidur, mau sholat, mau setelah sholat dan sebagainya. Beruntungnya tuh, ya. Apalagi selain manusia ada yang namanya malaikat itu selalu meminta ampun kepada Allah untuk apa? Memohon kepada Allah untuk mengampunkan orang tersebut. Tuh. Kita taklim, sekatul taklim berapa kali kita mandang ulama? 10, besok taklim lagi 10, besok taklim lagi 10, berarti udah ribuan malaikat ada di keliling kita. Yang dia terus meminta ampun, ya Allah ampuni orang tersebut, ya Allah ampunin orang tersebut. Kalau manusia beda, kalau manusia tuh lahirnya mesti apa? Mesti lahir, mesti apa? Ada hubungan suami istri, nggak ada yang keluar dari empang keluar gitu, nggak ada yang keluar dari kedebong pisang. Lagi beli kuaci keluar orang, nggak ada. Ya, beli kuaci tato keluar dari si Udin, nggak ada. Ya, ada sini Udin namanya. Ya, gitu. Keluar lagi Asep, nggak ada. Ya, nggak ada. Adanya apa? Harus ada perkawinan. Tapi kalau malaikat kagak nikah, nggak makan, nggak minum, memang nggak dikasih syahwat. Bagaimana terciptanya? Selain Allah memang yang maha menciptakan, Allah sababkan karena kita memandang orang alim, itu salah satunya. Ada lagi apa nanti di bab masalah wudhu, yaitu ketika kita habis wudhu, kita baca doa wudhu. Apakah doa wudhu? Setelah apa kita baca doa wudhu, selesai baca surah inna anzalnahu fi lailatil sampai akhir. Maka bacaan itu akan menjadikan sabab yang Allah berikan kepada hamba yang berwudu itu selama tetesan wudu, maka jangan dilap. Ya, selama netes itu wudu, maka tetesan itu Allah jadikan malaikat. Berapa puluh kali kita netes dalam wudu kita. Inna anzalnahu luar biasa, nanti ada di fadilah surah inna anzalnahu. Ya, termasuk bola-bola yang buat orang meninggal tuh kita bacain inna anzalnahu. Jangan main ini aja, kepelnya ini sambil joget, kepelnya sambil main TikTok, ya nggak ngerti. Tapi kepel sambil baca inna anzalnahu fi, satu surah tuh satu kepelan, udah taruh. Nanti buat jaga ini tuh mayit kan tuh, ya buat ganjelan. Nah insya Allah selama ganjelan itu ada di situ, dia selalu memohon ampun kepada Allah buat sang mayit tersebut. Ya, masih banyak lagi, Anda punya catatannya di rumah. Ya, belum lagi bacaan-bacaan yang lain, ya, yang menjadikan insya Allah aman buat mayit itu dalam kuburnya dia. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian lanjutan. Wa kana Ali bin Abi Thalib, dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqulu, beliau mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini Magolah, seorang sahabat Nabi besar Muhammad dan sekaligus mantunya. An-nadru ila wajhil alim, siapa yang memandang kepada wajah orang alim, ibadatun, adalah satu ibadah. Barang siapa yang memandang kepada orang alim, maka itu adalah ibadah. Ya, an-nadru, memandang ila wajhil alim, memandang kepada wajah orang alim, ibadatun, adalah ibadah. Wa nurun fil nazar wa nurun fil qalbi, cahaya dalam pandangannya dan cahaya dalam hatinya. Kita memandang menjadi apa?
Memandang itu menjadi satu ibadah yang menjadi cahaya mata kita, cahaya pandangan kita, dan cahaya dalam hati kita. Itulah berkahnya kita pandang orang alim, hati kita akan bercahaya. Adanya nurullah, ada cahayanya Allah subhanahu, berkah adanya orang alim tersebut. Ini Sayyidina Ali yang katakan, fa idza jalasa al-alim, apabila orang alim itu duduk, lil ilmi, di dalam masalah ilmu. Ada orang alim nih duduk, dia membahas masalah ilmu. Kana lahu bikulli mas'alatin, maka dari setiap masalah dalam bab masalah itu gosrun fil jannah, Allah jadikan bangunan gedung di dalam surga. Ini orang alim nih, dia ngajar dengan ilmu. Makanya setiap orang alim yang ngajar itu Allah udah bangunin apa? Gedung di dalam surga. Itu punya gedung nih di dunia girang nggak? Ya, girang nggak? Punya rumah aja udah girang, nggak ngontrak, paham ya? Ya, ini punya rumah, semua punya rumah gak nih? Apa yang ngontrak? Kontrak, ada yang ngontrak, ada yang punya sendiri. Kadang-kadang ngontrak tapi punya mobil. Ya, kalau Anda mendingan mobil apa, kontrak apa, rumah dulu dari mobil. Ya, terserah dah. Ya. Nah, ini kita orang alim duduk, dia mengajar ilmu, Allah bangunkan, dibangunin tuh, dibikinin bangunan di dalam surga, gedung, gosrun. Kemudian walil amil, dan bagi yang beramal, ngamalin ilmu nih, yang denger-dengerin nih semuanya, kan dibahas tuh ilmu, kemudian diamalin, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, paham ya? Masuk kuping kiri keluar kuping, masuk mata kanan keluar mata, kan begitu ya. Artinya didengerin tapi nggak diamalin. Tapi ini orang dengerin amalin, wal amilu biha, dan diamalkan tuh ilmu. Mislu dzalik, yang seperti itu yang diterangkan, ya, maka dia juga akan mendapatkan apa? Ya, gedung di dalam surga. Kata fi Riyadhis Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, kata Nabi, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Ini bayangin ya, ini kita lagi bicara tentang orang alim, kita pandang wajahnya orang alim. Ana dengar ya, dan ana buka juga kitab di Jami' Shogir, ada ya, Al-Musnid Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, kakeknya Habib Jindan, seorang ulama, seorang musnid, seorang ahli hadis. Dia mengatakan ketika sedang berceramah atau mengatakan tausiahnya di Lawang, di situ ada Habib Ali bin Abrahman Al-Habsyi, ada Habib Ali bin Husin Al-Attas, ya, ulama-ulama pada saat itu apa beliau mengatakan, ya, tuba liman ro'ani aw ro'a man ro'ani aw ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Beruntung orang yang melihat aku, kata Nabi, dan beruntung orang yang melihat aku dan melihat aku, dan beruntung orang yang melihat dan melihat dan melihat kepada aku sampai hari kiamat, dakhalal jannah, insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita lihat sahabat, misalnya nih tabi'in, itu udah paling afdal. Kenapa? Karena dia melihat sahabat, yang sahabat itu matanya melihat Nabi Muhammad. Kita cium tangannya sahabat itu tangannya pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Tuh Islam enak banget tuh, terus memanjang. Makanya kenapa orang yang ngerti ilmu, jangankan bahas masalah ilmu, masalah habaib, kenapa dia begitu ihtiram kalau dia tahu? Satu, bukan masalah ilmu, tapi masalah nasab. Ada darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, keduanya lagi, kalau dia cium tangan karena dia pernah cium tangan bapaknya, dia pernah tangan cium gurunya daripada habaib, yang terus bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau dia memandang ayahnya, ayahnya memandang ayahnya, ayahnya memandang ayahnya. Itu yang tadi tuh, siapa yang melihat dan melihat dan melihat kepada aku, menyambung tuh kalian pesan jinda sampai hari kiamat, sampai gini hari nih. Dari hadis Nabi Muhammad SAW berlaku, berbicara sampai gini hari. Jadi kalian lihat Anda lihat guru Anda lihat bapak Anda, terus sampai siapa? Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk Ustadz Ilyas masuk, Ustadz Syafi'i masuk, Ustadz Samsuri masuk, kalau dia belajar kepada para habaib atau dia belajar kepada ulama, yang ulama ini
ujung-ujungnya belajar kepada keluarga Nabi. Nyambung nggak tuh? Nyambung sampai hari kiamat tuh, dari hari kiamat tuh sampai nggak putus. Makanya kita belajar sama guru yang nggak putus ilmunya, artinya nggak putus, yang ada sanadnya di belajar sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga yang bisa dia pernah melihat kepada guru-gurunya, yang bersambung juga penglihatan ini sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, ini lagi nih. Siapa yang memuliakan? Tuh, makanya Nabi bilang, siapa yang memuliakan ulama-ulama, man akramal aliman, man akrama aliman. Siapa yang memuliakan aliman, pakai nakiroh tuh, bukan makrifah. Ya, siapa aja orang alim, boleh dari habaib atau bukan dari habaib, muliakan, muliakan, hormatin, muliakan guru-guru agama, orang-orang alim. Faqad akramani, kata Nabi, maka dia telah memuliakan aku. Muliakan siapa? Nabi Muhammad. Kok begitu? Di annahu habibi, itu katanya, karena sesungguhnya dia adalah kekasihku, kata Nabi. Jadi paham nih ya, inti punya kekasih. Kekasih kita nih, ya, inti kalau kekasih nggak tahu, kalau pacar tahu, ya, anak sekarang, ya. Inti punya kekasih, kecintaan kalian disukai, artinya bukan didemenin, ditempong ya, ditikung, bukan itu maksudnya. Disenangi orang, artinya orang sayang sama kekasih kita. Kira-kira kita sayang nggak sama orang ini? Itu wajar, itu kemanusiaan. Sekarang dihianatin kekasih kita, marah nggak kita? Marah kan? Nah sama begitu. Makanya kata Nabi, muliakan ulama-ulama, memuliakan orang alim, maka kalian telah memuliakan aku. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada ulama, karena penerus Nabi cinta tuh. Nabi yang katakan, ya, li'annahu habibi, karena sesungguhnya orang alim itu habibi, kata Nabi, kekasih. Jadi kalau mau tanya siapa kekasih Rasulullah, siapa kekasih Rasulullah? Orang alim yang nerusin begitu, biar alim. Jangan cuma solawat doang kalau nggak alim. Solawat juga pakai ilmu, cinta pakai ilmu, sesuatunya likulli syai' bil ilm, sesuatunya harus dengan ilmu. Kalau solawat nggak pakai ilmu bahaya. Emang Habib ini karena kebanyakan sekarang selawatan doang, ngaji kagak. Akhirnya selawatan di gereja, lihat gak? Selawatan, kemarin Anda buka masalah murtad, ya, makanya yang bisa sempat datang setiap malam Rebu di rumah Anda. Kalau enggak, lihat di YouTube tuh, ya. Anda buka kitab Fathul Mu'in, menempatkan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ismul A'zam, apalagi nama Allah Ta'ala, apalagi selawat ada nama Allah enggak? Di tempat yang nggak mulia, haram hukumnya, bisa memurtadkan seseorang. Kita nggak nuduh orang murtad, jangan. Tetap lisan kita Ahlus Sunnah, murtad lo kafir, nggak boleh, akhlak. Kita bicara siapa aja bisa menjadikan seorang murtad keluar dari Islam. Hati-hati. Makanya biar belajar ilmu, jangan selawatan aja nanti diajak kami Islam Nusantara mau. Ya, Ustaz Ali udah bahas loh, ya, guru-guru, hati-hati. Islam ya Islam sudah. Nanti penggeserannya kepada apa? Anti kepada Arab ujung-ujungnya. Digeser kalian untuk apa? Liberalisme, menyandarkan semua agama sama. Jadi mau di gereja, di wihara. Ini bukannya radikal, bukan. Dulu nggak ada gini-ginian. Lakum dinukum waliyadin. Maaf, orang Kristen emang demen kalian di gereja selawatan? Kagak demen. Sama juga kalau masjid dibuat nyanyi-nyanyi begitu, pakai organ, mau gak kita? Dia juga mau, tanya deh orang Kristen, nggak mau. Ini kerjaan siapa? Orang komunis. Kerjaan orang-orang yang nggak bertuhan, ingin ngacak-ngacak agama dengan apa? Topengnya toleransi. Paham ya? Kalau masing-masing punya agama, nggak mau Kristen elo selawatan di tempat gua, nggak mau. Kalau benar di orang Kristen nggak mau, sama seperti kita orang Islam. Sudah masing-masing kita bawa agama tanpa saling menyakiti, saling toleransi. Udah selesai. Ini kan ada kopi, ada teh, ada susu, ada apa. Emang toleransi itu kita campur, kita aduk, kemudian kita minum, kagak enak. Ya masing-masing yang minum susu, yang minum teh, yang minum kopi, tanpa saling menghina dan saling mencela. Karena Allah juga larang dalam Al-Quran, jangan menghina Tuhan
orang di luar Islam. Kalau penceramah ngatain Yesus, ngatain ini, telanjang dan sebagainya, tinggalin tuh, karena Islam nggak ngajarin begitu. Karena kita nggak boleh menghina. Udah lakum dinogol. Yang penting kalian jangan menghina Tuhan kami. Kami bisa menghina Tuhan kami. Gitu. Selagi dia nggak menghina, udah ini kan baru sekarang ini ditimbulin. Jadi kisruh terus umat. Akhirnya nggak mikirin tuh minyak goreng naik. Kalau minyak goreng naik, kita gimana mau deket puasa? Naik gak? Habis-habis ntar lebaran. Kalau udah naik kan nggak turun-turun. Mana barang kalau udah naik turun? Cuma satu, kolor babi. Kolor lu babe turun. Turun nggak? Kalau nggak turun lu kencing di celana. Kalau mau kencing diturunin kan? Iya udah itu doang yang turun. Jadi kalau ditanya orang semua harga naik. Kalau udah naik kadang tuh turun. Apa yang turun? Kolor. Bukan jorok, bukan kolor, emang bener. Coba kalau mau kencing, diturunin. Mau ganti celana, diturunin. Kalau nggak diturunin ya ampok bau. Ya bisa ada bangsat ntar. Seminggu aja gatel. Bangsat bukan bahasa kasar, itu binatang. Ngisep darah, jadi bahasa suka buat menghina orang. Bangsat lo, anjing memang nggak jelek, cuma dikatain anjing. Bahasanya dihalusin anjir, sama aja. Mau anjir anjing. Anjay, itu anjay itu tuh asli bahasa preman dulu. Agus dipanggilnya Agai, tuh paham tuh ya. Epi dipanggil Epai, iya. Oman dipanggil Omai. Itu bahasa gaul tuh tahun 2000-an tuh. Kalau tahun 80-an aneh, kalau babi bokap, emak nyokap, sepatu sepokat. Iya, duit dong, dokat. Kalau lapar, honger. Lapar honger. Kalau makan kemek. Mau kemek nih. Itu bahasa preman dulu tuh. Ya. Anak-anak perempuan tuh tahun 90-an tuh kalau ngomong biar nggak ketahuan orangnya. Kamu mau kemana? Kagu mana kagaku. Kamu kagak mugu. Kamu kagak mugu. Kagak mana? Loh gitu. Dulu Anda sempat belajar. Sebab perempuan tuh kalau ngomong jadi kita tahu. Nggak dari emak-emaknya sampai anak recian begitu ngomongnya. Tahu anak ikutin. Ya. Biasa kalau udah lagi apa namanya, kalau sekarang lagi viral, namanya sekarang spiral ya, namanya spiral gitu. Ya udah viral ya, kalau anak kecil apa udah viral, udah sampai kampung-kampung tuh ya. Latah namanya orang Indonesia tuh latah. Maka dari dulu dikerjain terus. Dalam sejarah yang Anda baca, orang Indonesia ini makanya dijajah 350 tahun, diantaranya adalah gampang latah. Tuh, gampang percayaan. Ada kolor hijau, takut semua. Ya, gitu. Ada pocong katanya, pocong pada takut semua. Kalau lihat pocong jangan kabur, kalau dia ada pocong, timpuk. Kalau nembus kabur. Terus kalau ternyata nembus, kabur baru. Berarti benar setan. Paham nggak? Kalau dia karena banyak prank sekarang. Prank, ya timpuk aja udah timpuk. Dia paling besok pagi kalau beli perban pala kabur kan tuh dia. Udah ntar pagi-pagi di jalan di kampung yang pagi-pagi lagi megang pala gitu tadi perban. Kayak haji nggak pergi haji gitu. Dibeban. Ya nggak berarti dia tuh. Ya, jangan suka ngeprank. Ntar kalau ada orang yang berani, ya itu takut-takutin, ditimpuk habis ini. Nanti kalau anda nimpuk sengaja. Kalau ini nembus, baru ini kabur. Lalu setan. Ya, gitu. Enggak, setan nggak ngebodoh. Itu kebanyakan nonton film sih disebut setan. Enggak, setan. Ini kan halus. Gimana nyekeknya coba? Dia nggak bisa megang kita gimana nggak bisa megang kita? Gimana ceritanya? Makanya pakai orang. Kesurupan lah, atau orang dihasut dengan ini jadi begal. Itu kan setan. Kalau dia bukan setonia, di insania, nggak bakal tegaknya dia akan membunuh orang. Paham tuh ya? Dia pakai peralat manusia, yuwas wisufi.
ini yang diwaswasin, lagi sholat waswas, diwaswasin nggak punya duit begini, akhirnya jadi garong, jadi begal. Kalau dia bisa diizinkan sama Allah Ta'ala, kalau disama kita mau makan dan minum, waduh, ya lebih serem lagi kalau setan begal, jadi setannya begal, repot, cuman naik motor nggak kelihatan kan? Bener gak? Iya, kalau kita dibegal orang jagain, bisa kabur masih. Nah kalau setan kan nggak kelihatan, tato golok di depan sini, orangnya kagak ada, golok doang jalan, kan sama. Makanya nggak dikasih sudah. Dia kita, cuma kita jangan sombong, jangan suka nantang setan, jangan nantang binatang, jangan kan yang kelihatan ke gunung aja nggak boleh sombong. Boleh nggak kita sombong? Nggak boleh, emang dilarang gitu ke gunung sok-sokan. Jangan, pulang gila loh. Ya, karena ada makhluk satu keduanya apa? Mulai gitu pas di gunung 3 hari 4 hari kelaparan, takut ini. Tuh, kenapa sombong? Makanya memang nggak boleh sombong dalam segala hal. Dalam ilmu nggak boleh sombong, jadi guru agama nggak boleh sombong. Ketika kita dikasih ahli ibadah nih, alhamdulillah bisa ibadah, nggak boleh sombong pada orang-orang yang maksiat. Baik, lanjutin. Ya, jangan kebanyakan lihat cerita mulu di HP, jadi ketakutan. Mestinya takutnya sama siapa? Takutnya sama siapa? Allah. Tuh iman yang paling merendah tuh orang takut sama Allah karena takut sama neraka, takut sama siksa. Ya, jadi pakai ada harganya tuh. Jadi namanya imannya iman tujar, imannya pedagang. Tahu nggak? Ngarepin imbalan. Boleh nggak? Boleh, ada janji. Ada Nabi Muhammad, kita baca surah Waqiah, kita baca sholat sholat duha supaya rezeki lancar, baca doa. Tapi kira-kira kalau baca doa tahajud dan sebagainya untuk miliki nyari dunia, mau lulus, mau rezeki, mau jodoh dan sebagainya, kira-kira kalau nggak datang berhenti gak? Kalau udah hasil kira-kira berhenti gak? Makanya tukang dagang dia. Tuh, bangga minta imbalan, tapi masih bagus, tapi naikin, tingkatin sampai orang yang berkelas, yang seorang wali Allah Ta'ala, dia taat kepada Allah sebagai hamba Allah. Mau surga mau neraka nggak dipikirin. Kalau Allah mau neraka silakan, nggak jadi masalah. Itu haknya Allah. Paham tuh ya? Tapi mustahil Allah Ta'ala akan memasukkan hambanya yang beriman ke dalam neraka. Mustahil, karena dengan janji Allah Ta'ala. Tapi bukan itu yang dicari. Dia hanya mencari ridhonya Allah. Itu orang ikhlas begitu. Makanya naikin ngaji. Jangan ngaji karena dilihat guru, jangan ngaji karena ada makanan, jangan ada maulid karena ada kebuli. Makanya yang doyan-doyan begitu tuh ya ikhlas, cuma nyari imbalan. Makanya kalau ngaji sepi karena nggak ada makanan. Kalau tahlil ada berkat, rame. Coba karena ikhlas karena Allah, dia bakal akan ngejar lebih kepada majelis ilmu ketimbang tahlil. Karena tahlil nggak, makanya diserang kita sama Wahabi. Karena memang nggak ada dasarnya bagi dia. Tapi kalau taklim siapa yang berani nyerang? Mau Wahabi, mau Syiah, mau aliran-aliran apa nih, nggak ada yang berani. Karena memang hadisnya banyak dan sahih semua tentang menuntut ilmu, dan ada dalam Al-Quran. Paham tuh ya? Nah, yang tradisi-tradisi ini kita terlalu bagus, nggak apa-apa, bagus. Kita Ahlus Sunnah jalanin. Cuma jangan tradisi aja pada yang sunnah-sunnah. Tapi yang menjadi wajib, ini wajib nih. Sama seperti sholat kedudukannya. Makanya nggak ada yang berani kotak-kotik kalau namanya majelis taklim. Siapa yang berani membid'ahkan tentang majelis taklim? Nggak ada. Karena Wahabi pun ada majelis taklim. Orang Syiah ada majelis, Ahmadiyah ada majelis, LDI ada majelis taklim. Maksudnya ngaji, dia juga pada. Jadi bisa begitu kan karena ngaji gurunya. Nggak bakal berani dia. Paham ya? Makanya duduk di majelis ilmu. Kembali lagi tuh ya, semuanya dengan ilmu. Man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan orang alim, sungguh dia telah memuliakan aku. Li'annahu habibi, karena sesungguhnya orang alim itu kekasihku, kata Nabi. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Kenapa? Li'anni habibuhu, karena sesungguhnya aku ini kekasihnya Allah. Li'anni habibuh. Paham nih? Muliakan ulama, orang-orang alim, karena aku ini memuliakannya, mencintainya. Kata Nabi, kekasih aku. Dan
muliakan. Tuh, siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi udah pasti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita disuruh ulama? Ada maulid, ada sholawat dan yang lain untuk ilmu, disuruh memuliakan Nabi. Karena otomatis dengan menyebut-nyebut Nabi, dengan memuliakan Nabi, otomatis memuliakan Allah. Karena Allah yang menciptakan. Li'anni habibuh, karena sesungguhnya saya kekasih Allah. Paham nih? Masukkan nih kira-kira, paham ya? Jadi Nabi ini kekasih Allah. Kita cinta sama Nabi, berarti Allah akan cinta sama kita, karena kita cintain yang dicintai oleh Allah. Turun lagi, kita cintain ulama, kita bakal dicintain Nabi. Kenapa? Karena ulama ini adalah kekasih Nabi, kecintaan Nabi. Ini masih bab ilmu. Nanti kalau bab nasab lain lagi, bagaimana disuruh cinta kepada keluarga Rasul. Kenapa? Karena dia adalah turunan daripada darah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, segitu aja ya, ditandakan. Nanti insya Allah masih panjang nih ya, bagaimana orang yang memuliakan ulama. Kalau udah bicara ulama berarti boleh. Habib bukan Habib, kalian harus muliakan. Dia alimnya mesti baca kitab atau di guru ngaji, alim tak mesti dimuliakan, karena dia alim sebatas ilmu yang dia punya, dia bisa memberikan kemanfaatan di kampungnya. Wajib kita sebagai murid memuliakan.